Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Nah, mungkin bagi kalian yang tukang atau mandor yang bingung bagaimana cara membuat penawaran kepada pemilik proyek atau pemilik rumah atau owner. Nah, di sini di video ini saya akan jelaskan langkah-langkah membuat penawaran. Nah, kebetulan kemarin saya ada untuk menawarkan pekerjaan keramik ya sama pasangan wallpaper ya. Jadi di sini saya anggap itu sebagai contoh proyeknya. Jadi di situ akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat penawaran, apa saja yang harus kita kerjakan lebih dulu, kemudian terus bagaimana kita membuat laporan atau membuat penawaran tersebut kepada pemilik rumah. Nah, ketika kita mendapat orderan, yang pertama ya kan, yang kita lakukan yaitu ya yang pertama itu adalah survei. Nah, survei ini penting ya, sangat penting sekali, apalagi proyek kalian itu proyek renovasi. Nah, kebetulan kemarin kan kita dapat orderan pasang keramik. Nah, kalau di telepon sih dia bilangnya pasang keramik, tapi ternyata begitu kita survei ada tambahan pekerjaan lain yaitu pasangan wallpaper. Nah, survei ini perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan kunjungan ke lokasi proyek yang akan dikerjakan. Nah, ini namanya survei. Nah, dalam survei itu apa yang kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan dalam survei itu adalah pengukuran. Dalam survei kita melakukan pengukuran. Nah, pengukuran apa saja yang kita ukur? Nah, tergantung dari apa yang akan mereka minta kerjakan. Nah, kebetulan kemarin itu dia minta pasang keramik, ya kan? Nah, keramik. Kemudian yang kedua itu ada pasang wallpaper. Jadi yang saya ukur atau yang kita ukur di lapangan itu adalah bidang yang akan dipasang keramik. Itu berapa meter kali berapa meter. Kemudian pengukuran untuk wallpapernya ini berapa meter kali berapa meter, ya kan? Nah, setelah yang pertama survei ini pengukuran bidang apa saja yang akan kita kerjakan, berapa meter kali berapa meter ya. Mungkin kalau ada kubikasi mungkin ya kubikasi gitu kan. Nah, jadi setelah kita ukur, nah tahap yang kedua di survei itu yang kita lakukan adalah list pekerjaan. Nah, dalam list pekerjaan ini kenapa perlu kita membuat list pekerjaan? Nah, yang namanya renovasi ya. Pertama, satu contoh kemarin pasang keramik, bidang yang saya ukur ini untuk pasangan keramik ya. Nah, di dinding yang pasangan keramik ini ternyata itu adalah dindingnya dinding lama. Kalau dinding lama berarti kita butuh bobokan atau ketrik terlebih dahulu. Nah, ini yang namakan kita buat list pekerjaan. Jadi di sini berarti kita perlu namanya bobokan atau ketrik ya. Jadi untuk memasang keramik itu kan dinding yang lama itu harus diketrik dulu atau dibobok. Nah, biar nanti semennya sama pasangannya itu benar-benar menyatu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya perhatikan di dinding yang akan kita pasang keramik itu ternyata ada kitchen set atau rak piring yang menempel di dinding. Nah, itu perlu kita tanyakan saat kita survei, ini mau diapain, mau dibongkar atau mau dipindahkan atau gimana, ini siapa yang bongkar, kita yang bongkar atau mereka yang bongkar. Nah, jadi dia bilang sekalian aja Pak, hitung aja bongkar, jadi nanti kalau keramiknya udah dipasang lagi di situ katanya. Oh, berarti di sini list pekerjaannya itu ada namanya bongkar pasang ya, ada bongkar pasang ya, saya anggap aja kitchen set ya, pasang kitchen set. Oke, nah nih udah ya. Nah, jadi nanti ini juga masuk dalam list pekerjaan. Nah, ini untuk list pekerjaan untuk keramik. Nah, kemudian list pekerjaan untuk wallpaper. Nah, apalagi nih, nah di situ ternyata di wallpaper itu ya kan, saya melihat di dinding yang akan kita pasang wallpaper itu kita
sebelum memasang wallpaper kita harus menggeser namanya lemari, kita menggeser namanya tempat tidur. Nah itu juga kita buat dalam list. Jadi itu namanya, anggap saja geser-geser furniture ya, geser-geser furniture ya kan. Nah setelah ini semua kita list, jangan lupa lagi kita tanyakan lagi ya, kita tanyakan lagi untuk sebagai keterangan kita untuk nanti patokan harga. Nah keramik kita tanyakan dia mau pakai ukuran berapa, size keramik ya. Nah ini harus kita tanyakan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah size wallpaper. Nah ini pakai yang size berapa. Kemudian wallpaper ini juga banyak macam ya. Ada yang jenis wallpaper yang sudah ada lemnya, itu kita tinggal buka, pasang, tempel-tempel aja, tinggal tempel ya, udah ada lemnya sendiri. Atau ada yang model dia itu lemnya harus kita sendiri yang laburin. Nah, tempel ini dengan lem. Nah ini semuanya harus kita tanyakan ya. Nah ternyata dia sudah ada contoh dari wallpapernya ya. Kemarin juga sempat saya ukur, kalau untuk ukuran wallpapernya sendiri itu di 43,5 dikali 88,5. Jadi dia yang tempel, jadi 43,5 dikali 88,5 cm ya. Ini cm. Ini ukuran wallpapernya. Berarti ini tanpa lem nih kita coret ya kan. Dah. Nah jadi ketika kita sudah survei, yang kita lakukan di survei ini. Nah ini suatu contoh kalau pekerjaannya pasangan keramik sama wallpaper ya. Tapi kalau pekerjaan kalian yang lainnya, kalian juga harus cek nih ya kan. Makanya ketika kalian untuk survei itu, kalian juga harus menguasai pekerjaannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, tantangannya apa yang ada di lapangan. Kalian harus tahu, dan semua harus dibuatkan list dalam pekerjaannya. Oke, survei udah tahap 1 ya kan. Kemudian ini udah selesai ya, ini udah selesai. Kemudian akan saya hapus ini ya, akan saya hapus. Lalu kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah ini udah semua ya, ini silahkan di screenshot ya, atau di post dulu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi ke tahap yang kedua. Saya hapus dulu. Nah tahap yang kedua ya kan, setelah kita survei, berarti kan kita dapat data nih, data yang pengukuran dan data list pekerjaannya. Nah sekarang tahap yang kedua kita adalah hitung volume dan harga ya kan. Jadi di sini saya buat langkah kedua itu hitung volume, nah plus harga. Jadi karena kebetulan kemarin itu pekerjaannya itu kita hanya untuk dikasih untuk upah pekerjaannya saja, jadi upah borongan saja, jadi material mereka yang akan siapkan. Jadi ini lebih gampang ngitungnya ya kan, kita cuma ngitung volume pekerjaan kita saja. Nah yang pertama ya kan, dalam tahap yang kedua ini ketika kita menghitung volume pekerjaan ini ya kan, kita sudah buat list tadi pekerjaannya. Jadi yang pertama yang kita buat itu anggaplah yang A ya, anggaplah di sini A itu pekerjaan keramik. Nah kita buat dulu di sini ini pekerjaan keramik. Nah ukuran yang kemarin ya saya sempat catat juga di sini, saya akan tunjukkan. Nah hasil pengukuran kemarin itu keramik itu ada ukuran yang pertama, ini saya anggap begini ya, kotak aja, itu ada 3,85 dikali 2,1 ya kan. Terus yang kedua itu ada ukuran ya, ini kurang lebih seperti ini ya, ini 3,1, ini 2,25. Gimana tulisannya, kebaca nggak ya? Mudah-mudahan kebaca ya. Nah ini
dari hasil pengukurannya keramiknya seperti ini. Nah, kita hitung dulu nih. Jadi kita hitung volumenya. Yang pertama yaitu kita akan hitung volume keramiknya, berarti kita anggap di sini yang A ini volume keramik ya. Nah, berarti di sini sama dengan 3,85 dikali 2,1 ya kan, ini dalam kurung, kemudian ditambah 3,1 dikali 2,25 ya kan. Nah, inilah volume keramiknya. Nah, di sini sama dengan berapa? Nah, di sini saya akan hitung dulu pakai kalkulator, kita hitung sama-sama ya. Di sini ya kan, berarti 3,85 dikali 2,1 ini sama dengan 8,085, kemudian ditambah 3,1 dikali 2,25 sama dengan 6,975 ya. Kemudian ini dijumlahkan totalnya, berarti sama dengan tambah 8,085, totalnya adalah 15,06 meter persegi. Nah, inilah total volume untuk pekerjaan keramiknya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pekerjaan wallpaper nih. Jadi yang B ya, ini wallpaper. Nah, kemarin untuk wallpapernya itu juga ada dua bidang ya kan. Yang pertama itu ada ukuran 3,62 sama 3,22. Terus satu lagi itu ada ukuran 3,15 dikali 2,82. Nah, ini bidang yang akan dipasang wallpaper ya. Oke, jadi sama seperti yang kita ngitung keramik tadi, kita kalikan saja. Berarti di sini 3,62 dikali 3,22 ditambah 3,15 dikali 2,82 ya kan. Nah, totalnya kita hitung lagi pakai kalkulator, berarti 3,62 dikali 3,22 ini sama dengan 11,65, kemudian ditambah 3,15 dikali 2,82 ini sama dengan 8,88. Nah, totalnya ini adalah tambahkan 11,65 20,53 meter persegi. Nah, ini adalah total untuk volume pemasangan wallpaper. Oke. Nah, volume udah ya, volume udah. Nah, setelah volume ini udah, kita masuk ke tahap 3 plus harga sekarang ya kan. Nah, ini udah ya, ingat ya, ini udah, ini saya hapus dulu ya. Kita masuk ke tahap yang ketiga. Ini udah, silahkan screenshot ya. Nah, tahap yang ketiga itu adalah untuk list pekerjaan plus volume plus harga. Nah, berarti yang ketiga ini saya anggap ini sudah penawaran ya. Ini udah masuk ke penawaran karena udah ada lengkap, ada volume plus harganya. Jadi di sini, nah yang pertama tadi kan kita pekerjaan keramik. Nah, pekerjaan keramik ini yang pertama ya kan, dari list yang kita buat di waktu survei, kita kan butuh yang namanya bobokan. Nah, tahap pekerjaan keramiknya sebelum kita pasang keramik kan kita bobok dulu nih, bobokan dinding atau ketrik ya. Nah, untuk volumenya pasti sama dengan volume pasangan
keramik dindingnya. Nah, untuk pasangannya tadi, volumenya tadi sudah kita hitung itu adalah 15,06. Berarti di sini 15,06 dikali total harga untuk bobokannya. Nah, untuk bobokan ketrik dinding ya kan, di sini kita kasih harga 20.000 ya. Dan totalnya di sini adalah, di sini kita hitung dulu, berarti 15,06 ini dikali 20.000. Nah, totalnya adalah 301.200 rupiah. Nah, ini untuk bobokan dinding atau ketrik ya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk, karena sebelum kita masang keramik ini, di sana tadi ada tertempel kitchen set, sebuah kitchen set ya, nggak besar, kecil, tapi kan ini juga perlu dipindahkan nanti setelah keramiknya dipasang, terus kita perlu pasang lagi ya kan. Nah, di sini kita akan buat, di sini adalah bongkar pasang kitchen set ya, kita anggap itu kitchen set ya. Nah, ini cuma satu unit saja dan harganya ini langsung aja kita buat lansam itu 100.000. Kemudian setelah itu baru kita pekerjaan pasang keramiknya, pasangan keramik. Nah, pasangan keramiknya ini volumenya pasti sama 15,06 yang sesuai kita hitung, dan harganya, nah karena ini untuk pekerjaan pasang dinding keramik ini, dan dia belum menentukan ukurannya, ukuran keramiknya itu dia belum tentukan berapa kali berapa, tapi dia bilang tidak mungkin yang kecil. Nah, kemungkinan dia bilang itu ukurannya 40 kali 40, dan kita ambil harga standarnya, yaitu harganya 135.000 per meter persegi. Jadi ini totalnya kita hitung dulu, 15,06 dikali 135 ya kan, sama dengan 2.033.100 rupiah. Nah, ini untuk pekerjaan keramik ya, ini sudah semua ya, sesuai dengan list yang kita buat tadi, udah semua ini. Nah, kemudian kita baru lanjutkan ke yang kedua, pekerjaan wallpaper. Nah, di pekerjaan wallpaper tadi, sebelum kita memasang wallpaper, kita kan ada geser-geser yang namanya tempat tidur atau furniture lah ya. Jadi kita buat saja listnya di sini, geser-geser furniture. Nah, kita geser-geser furniture di sini anggaplah 1 unit ya. Kita buat 1 unit. Ini harganya kita samain aja 100.000 ya kan. Kemudian yang kedua itu baru namanya pasang wallpaper. Pasangan wallpaper. Tulisannya kebaca ya. Mudah-mudahan kebaca. Nah, untuk volumenya pasangan wallpaper tadi kan kita sudah hitung, totalnya adalah 20,53. Nah, ini baru dikali upah pemasangan wallpaper. Upah pemasangan wallpapernya itu per meter perseginya adalah 25.000 ya. Nah, ini sama dengan kita hitung dulu 20,53 dikali 25.000, 513.250 rupiah. Oke. Nah, ini udah kan, ini sudah semua. Nah, sekarang kita total nih ya kan, total untuk pekerjaan keramik sama wallpaper ini berapa nih di sini. Nah, kita total di sini, kita jumlahkan ya. Yang pertama yaitu 301.200 ditambah 100.000 ditambah lagi 2.033.100, kemudian ditambah lagi 100.000, kemudian ditambah lagi 513.250 rupiah.
totalnya adalah 3.047.550. Nah ini totalnya jadi 3.047.550 rupiah. Nah ini sudah ya kita buat penawarannya, tapi kan ini belum kita masukkan profit kita nih. Nah kita masukkan profit, anggaplah profitnya lebih dari 10% ya, kita bulatkan aja ya. Untuk profit di sini ini kan subtotal ya, tot ya ini. Kemudian kita buat profit di sini. Profitnya kita masukin saja 500.000 misal. Nah, jumlahnya berarti di sini adalah 3.547.550. Nah inilah total dari penawaran kita ya kan. Nah profitnya 500.000. Kenapa profitnya kok besar, kok lebih dari 10%? Ini kan udah hampir 20% ini profitnya. Yang pertama, pertimbangan yang pertama ini kan harga belum dinegosiasi ya kan. Jadi nanti kalau mereka nego bisa kurang nggak Pak, gimana harganya, tolong dibantu deh gitu kan. Ya kita tinggal kurangin profitnya ini aja. Misalkan kita kurangin 200.000, jadi totalnya 300.000 jadinya profitnya. Jadi ini penawarannya jadi 3.347.550 gitu kan. Nah itu tergantung negosiasi ya. Syukur-syukur kalau misalkan nih dia tidak nawar, dia sudah oke dengan harganya ini misalkan, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah penawaran ini udah oke, udah komplit ya kan. Nah inilah yang kita ajukan. Ini nggak apa-apa, tulisan ini yang kita coret-coret di kertas ini kita foto aja, foto kirim ke WA nya dia, ke pemilik, ini penawaran kami gitu kan. Nah kalau dia mau nego ya bilang aja, Pak saya bisa dinegonya yang di profit ini aja Bapak kurangin, kalau yang lainnya ini kan memang kita sudah standarnya ya, ini untuk upah tukang, untuk upah helper ini emang segini ya. Jadi kalau kita kurangin nanti ya masa kita mau ngurangin gaji dari tukang sama helper, kan kasihan gitu kan ya. Kita kalau mau nego ini aja gitu kan. Dan ini harganya memang udah harga pasaran gitu, harga standar gitu loh. Kita nggak ada mencari keuntungan di balik kesusahan orang lain gitu kan. Oke. Nah setelah penawaran ini selesai ya kan, kita tinggal menunggu hasil dari negosiasi ya kan. Nah oke, ini udah ya. Berarti tahapnya yang pertama itu survei, terus yang kedua itu hitung volume, yang ketiga itu hitung penawarannya ya, volume plus harga. Nah ini dia. Oke. Nah setelah ini ya kan, kita ada lagi nih, ini saya hapus ya. Kita udah dapet nih, udah ajukan penawarannya, berarti kan kita udah clear nih, kita udah kirim penawarannya, tinggal menunggu respon dari si pemilik proyek. Dan pemilik proyek dia juga pasti akan mencari perbandingan harga ya. Dia pasti akan mencari perbandingan harga, mana yang lebih murah, mana yang lebih menurut dia yang cocok lah kan, seperti itu. Nah setelah misalkan mereka memberi kabar, anggaplah dia nawar jadi 3 juta, dibuletin aja Pak, misalkan dia maunya 3.500.000, 3,5 juta, ini all in ya, all in dalam artian sesuai dengan pekerjaan awal ya, all in pekerjaan, yaitu ini sudah termasuk misalkan pasang keramik, kemudian wallpaper. Nah ini sudah termasuk ya, terus geser-geser dan pasang kitchen set itu ngetrik dan segala macam sudah ya. Kok ini udah, misalkan ini deal kita 3,5 juta. Nah kemudian dia pasti minta hitung ini, dia pasti minta hitungin, Pak saya perlu semen berapa, perlu pasir berapa, terus keramiknya saya butuh berapa kotak atau berapa dus,
kemudian untuk wallpapernya saya perlu berapa pieces gitu kan. Nah, kalau untuk perhitungan semennya, semen, pasir, kalian bisa cek di video sebelumnya. Di situ saya juga sudah kasih tahu gimana cara menghitung volume pasir, volume semennya itu berapa sak, itu kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Kalau untuk kerjaan keramik ya, untuk material keramiknya rata-rata, misalkan nih kalau ukuran, kita bicara ukuran ya, ukuran 40 kali 40 ya. Nah, ini satu dus ya, ini sama dengan 1 meter persegi ya kan. Jadi kalau ukuran rata-rata keramik itu dia satu dus 1 meter persegi. Mungkin ada yang model baru itu yang 60-60 ya kalau nggak salah itu, atau yang 120 kali 60 itu dia satu dusnya itu nggak 1 meter persegi, tapi dia lebih hampir 1,6an. Nah, ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk ukuran yang standar itu satu dus atau satu kotak itu 1 meter persegi. Jadi kalau kita tadi butuhnya adalah keramik dindingnya 15,06 ya, berarti kan kita butuh 1506, kan nggak mungkin 1506 dus jadinya kan. Jadi kan kita bulatkan ke atas, jadi 15,06 meter persegi kita bulatkan ke atas menjadi 16 dus. Nah, ini material yang digunakan keramiknya. Kemudian kalau untuk wallpaper ya, kita bicara wallpaper. Tadi kan ukuran wallpapernya itu adalah 43,5 dikali 88,5 ya kan. Ini per lembar ya, per lembarnya wallpapernya itu ya. Nah, bidang yang mau dipasang wallpaper itu adalah 20,53 ya kan. Berarti 20,53 ini kita bagi 43,5 ini dikali 88,5 ya. Ini sama dengan 0,385 meter persegi ya. Ini kan senti nih, ini dalam senti, kita jadiin per meter perseginya gini ya, 43,5 dikali 88,5 ini totalnya per meter persegi. Berarti 20,853 ini kita bagi 0,385 ya kan. Dan di sini kita akan dapat totalnya itu adalah 53,32 lembar. Nah, kita kan nggak mungkin ya order 53,32 ya, kita lebihkan saja volumenya. Ini kan, ini kalau dibulatkan ini kan menjadi 54 ya kan. Nah, kita lebihkan ya minimal 2 atau 3 lembar ya kan, sebagai cadangan. Siapa tahu nanti kita pas pasang wallpapernya agak robek sedikit gitu kan, kita nggak tahu ya yang namanya ini ya. Kita buat saja di sini 5, 7, atau ya kalau mau digenepin lagi ya mungkin buat 60 lah, 60 lembar gitu. Ini yang diorder. Oke. Nah, oke. Semua udah. Nah, kalau untuk pasangan keramik cuman 16 dus ya, atau 15 lebih sedikit ini ya, siapkan dulu lah awal untuk pasangan keramiknya. Mungkin satu pickup pasirnya mungkin satu pickup dulu boleh, satu pickup ya, satu pickup. Kemudian kalau semennya mungkin 6 sak dulu ya, 6 sak boleh. Ini aja dulu, nanti kalau kurang baru beli lagi ya kan. Ini biasanya kalau saya kan begitu, kalau males ngitung untuk jumlah pasir, jumlah semennya ya, ini aja dulu cukup lah ini ya kan. Yang paling banyak kan makan itu adalah nanti ini semen ya kan. Ya kalau
pasirnya ya kita kan lihat bidangnya ya. Kalau misalkan pasirnya tidak begitu dibutuhkan, mungkin kita nggak perlu beli pasir. Kalau kita sudah pasang pakai MU berapa gitu yang khusus, yang semen khusus untuk keramik, ya kita nggak perlu beli pasir gitu kan, kita nggak perlu melester gitu kan. Takutnya nanti dindingnya itu nggak ngelot gitu loh. Kalau dindingnya misalkan dinding lama itu nggak ngelot, nah kan nggak mungkin kita langsung tempel aja keramik, nanti kan keramiknya nggak level gitu kan. Makanya kita perlu pasir. Nah kita perlu pasir untuk plester dulu tuh dinding gitu kan. Nah nanti kalau ada pekerjaan yang seperti itu, kita harus ada plesteran dulu sebelum kita pasang keramiknya, yaitu nanti ada pekerjaan tambah namanya ya kan, karena kita ada pekerjaan plesteran ya. Hitung aja berapa meter persegi yang kita plester, hitung aja plester sekarang upahnya berapa kan gitu. Oke, mungkin itu aja videonya untuk langkah-langkah membuat penawaran dari survei, kemudian hitung volumenya, lalu sampai ke buat penawarannya, serta ada tambahannya lagi bonusnya yaitu menghitung jumlah materialnya. Oke, mungkin bagi kalian yang bingung atau gimana, pingin diskusi, silahkan komen saja di kolom komentar. Dan memang harga yang kita buat tadi itu harga standar. Jadi di sini kan video ini kan bukan kalian mandor atau tukang saja yang nonton ya kan. Di sini kan juga pemilik rumah, owner juga nonton nih videonya ya kan. Jadi dia juga bisa nih nawar kira-kira berapa nih harganya. Nah dari perhitungan tadi ya saya harap untuk pemilik proyek atau owner ini sudah paham nih. Jadi nawarnya jangan gila-gilaan juga gitu loh. Tawarlah dari segi profitnya tadi dikurangin gitu loh. Nah kalau yang harga yang tadinya itu yang lainnya itu kan sudah standarnya umumnya seperti itu gitu loh ya kan. Kalau harganya cocok, harganya pas ya kan, jadi tanggung jawabnya juga full gitu loh. Jadi tenaga kita juga tidak segan-segan untuk membantu memberikan kualitas pekerjaan yang bagus seperti itu ya. Oke, mungkin kalau Anda tertarik atau kalian tertarik dengan video-video seperti ini, komen saja di bawah. Mungkin kita akan bahas apa lagi nanti, kita akan buatkan videonya di next video. Oke, see you, salam QS.